Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Tentunya di masa sekarang anak-anak kami sekalian merasakan bosan ya. Bosan. Jadi bukan hanya kalian aja yang bosan. Kami Bapak Ibu guru juga bosan dengan situasi seperti ini. Yang biasanya kita melakukan tatap muka, melakukan proses belajar mengajar secara langsung. Tapi karena situasi saat ini, karena COVID-19 hampir menyerang seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Di Simalungun dikatakan itu masih zona merah, sehingga kita harus melakukan proses belajar mengajar ini secara daring. Kemudian kenapa kita nggak bisa masuk? Karena jadi zona merah tadi. Ya, sesuai dengan protokoler kesehatan, kalau masih garis merah dia zona merah, itu belum bisa diadakan seperti kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Oleh karena itu, mari kita mendoakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu, penanganannya segera ditemukan, supaya kita dapat belajar kembali seperti biasanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dalam hati. Kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Di tahun ajaran 2021 ini buat anak-anak kami sekalian, di tahun ini Bapak hanya memasuki kelas 12 TKJ 2 dengan jumlah tatap muka per minggu itu 8 jam. Oleh karena itu, kepada anak kami agar secara aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring, baik dari seluruh mata pelajaran yang masuk di kelas 12 ini, agar dapat melakukan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dapat dikerjakan dengan baik. Baik, hari ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran di kelas 12 TKJ 2, itu mata pelajaran PKK. PKK itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan yang diterapkan di kelas 12 saat ini sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian di pertemuan pertama ini Bapak akan menerangkan sekaligus memberikan tugas nanti kepada anak-anak kami, bahwasanya materi kita hari ini adalah tentang produksi massal. Tentunya sebelum kita masuk ke sana, kita harus mengetahui hakikatnya produksi massal ini apa, kan gitu. Nah, kemudian kita harus memilah konsep lagi, apa itu produksi, apa itu massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda untuk menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, kalau kita sudah tahu
berarti menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian kita pikirkan bagaimana nanti penindaklanjutan lebih lanjut. Itulah dikatakan namanya produksi tadi. Kemudian masal. Masal, tentunya kalau kita ingat masal, berarti banyak kan gitu. Membutuhkan orang banyak dalam melakukan, dalam menciptakan dari produksi tadi, untuk menumbuhkan produksi tadi, tentunya ditentukan tentu banyak masal. Baik, masal itu mengikut sertakan, melibatkan banyak orang untuk memproduksi tadi, sehingga produksi massal adalah kegiatan produksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi sebelumnya. Nah, setelah kita memahami itu, kita masuk ciri-ciri produksi massal itu apa? Yang pertama adalah produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Jadi tentunya nggak yang kecil-kecil lagi, besar ya. Nah, jumlahnya banyak. Kemudian biaya per unit rendah. Biaya per unit rendah. Nah, yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Bagaimana efeknya nanti menguasai pasar ini? Yang keempat, dijual di pasar bebas. Bisa nggak dia bersaing dengan produksi yang kita jual dengan produksi yang dibuat oleh orang lain. Kemudian hampir tidak ada variasi produk, sama produknya. Kalau bervariasi berarti bukan satu produksi. Kemudian harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Jadi setelah dijual masih ada lagi stok, jangan sampai habis, tetap dia berkesinambungan. Kemudian itu tadi dari ciri-cirinya. Kemudian kita akan melihat bagaimana apa keuntungan dan apa kerugian dalam produksi massal ini. Yang pertama kita akan mengkaji dari sudut pandang kelebihannya. Yang pertama, menghemat biaya. Yang kedua, efisiensi waktunya. Jadi ada waktu yang sudah ditentukan sekian jam, harus sekian produksinya dapat tercapai. Kemudian tingkat keakuratan tinggi. Jadi nggak asal dibuat-buat dia. Jadi ada seperti ukuran-ukuran yang sudah ditentukan untuk kesamaan produk yang diproduksi oleh perusahaan ataupun sekelompok pekerja, ya. Kemudian itu tadi dari segi kelebihannya. Ada lagi yang kemudian tingkat produksinya cepat. Nah, kalau sudah tingkat produksinya cepat, istilahnya kalau di pangsa pasar dia laku, dia diterima, dia dapat bersaing di dunia pasar. Kemudian kita kaji dari kekurangan produksi massal ini apa ya, gitu ya kan? Yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Kenapa kaku? Tidak bervariasi tadi. Itu aja dia, dari tahun ke tahun seperti itu terus. Jadi cara pengelolaannya pun sama dari tahun ke tahun, nggak ada variasinya, ya. Kemudian kurangnya beragam. Nah, tadi kurang beragamnya variasi produk. Jadi satu jenis dia, tidak ada lebih dari, contohnya dicetak A, terus yang B
cetak kedua B, enggak. Kalau A dia A semua, enggak boleh beda-beda, tidak ada variasi yang lain. Kemudian biaya mesin mahal. Nah, tentunya kalau sudah memenuhi akurat tadi, sudah ada mesin-mesin yang sudah dibuatkan di sana untuk keakuratan tadi sudah ditentukan. Jadi mesin semua yang kerja. Nah, kemudian tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Tuh, itu kerugiannya. Tidak ada jaminan. Jadi kenapa tidak ada jaminan? Karena pangsa pasar itu kan pasang surut, ya kan? Sehingga dikatakan tadi tidak ada jaminan. Nah, dari segi tadi tentu sudah kita pahami bagaimana ya produksi massal ini. Ada keuntungannya seperti ini, kerugiannya seperti ini. Yang menjadi tugas sekarang kepada anak-anak kami sekalian, ya, saya ingin kasih tugas agar besok atau minggu depan tuliskan pendapat kamu di kertas portfolio, foto, kirim kemari. Ya, saya akan bacakan tugasnya seperti ini narasinya. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan juga efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Nah, sekali lagi Bapak bacakan tugas di videonya, ya. Sebuah perusahaan melakukan produk massal dengan alasan menghemat pengeluaran dan daya efisiensi waktu. Dengan adanya produksi massal, pekerjaan yang tadinya dilakukan tenaga kerja kini dilakukan oleh mesin. Menurutmu, apakah hal tersebut akan mengganggu penyerapan tenaga kerja? Jawabanmu buat di kertas double folio, ya, satu kertas double folio itu nanti foto, ya, kirim ke WA kita ini. Kemudian jangan lupa buat namamu, ya, namamu. Nah, bagi teman-temanmu yang belum bergabung di grup kita ini, ya, grup PKK ini, supaya kau sampaikan kepada mereka, jangan sampai ketinggalan materi-materi yang Bapak sampaikan. Jadi minggu depan dikumpul, posting, foto kirim kepada Bapak, ya, kepada WA grup ini lengkap dengan namanya. Saya kira sampai di situ pertemuan kita. Mudah-mudahan anak-anak kami dapat mengerjakannya dengan baik sehingga dapat menimbulkan rasa semangat, ya. Jangan coba-coba dipasang dalam diri kita itu rasa malas. Harus semangat supaya hidup kita bersemangat. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan Bapak akan tunggu jawaban dari kalian semua di dalam sekertas double folio, ya. Saya sampaikan selamat berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Horas.